Ya pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga Anda selalu sehat dan senang sekali kami bisa hadir menjumpai Anda pada program Banyuwangi Dalam Berita bersama saya Fasta. Dan saya Bima Dirga, beragam informasi teraktual dari seluruh wilayah Banyuwangi akan kami hadirkan untuk menemani aktivitas Anda. Inilah Banyuwangi Dalam Berita, selengkapnya. Mengawali berita pertama pemirsa, menjelang bulan suci Ramadan, harga bahan makanan kian meroket naik. Seperti halnya cabai rawit yang menembus harga Rp100.000 per kilogramnya. Ya, Kabid Perdagangan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Banyuwangi melakukan monitoring terkait melonjaknya bahan pokok tersebut. Hal ini terjadi lantaran cuaca dan pasokan bahan berkurang. Pemirsa, kurang beberapa bulan lagi Ramadan akan tiba. Alih-alih stabil, harga sembako kian semakin merangkak naik. Seperti harga sembako di pasar tradisional Rogojampi, Banyuwangi, Jawa Timur ini misalnya. Beberapa bahan pangan seperti cabai rawit, bawang merah, dan jahe sudah mulai menunjukkan geliat kenaikan harga di awal Maret ini. Harga cabai rawit saat ini di pasar Rogojampi mengalami kenaikan yang cukup fantastis. Jika di akhir bulan lalu cabai rawit berada di harga Rp60.000 per kilonya, kini harga cabai rawit meroket hingga tembus Rp100.000 per kilonya. Menurut salah satu pedagang bahan pokok di pasar Rogojampi, Agus mengatakan harga sejumlah bahan pokok mengalami kenaikan saat ini. Lantaran dampak dari musim hujan yang kian meningkat, sehingga membuat sejumlah tanaman milik petani menjadi rusak dan pasokan pun sedikit berkurang. Dalam hal ini, Agus juga menjelaskan bahwasannya kenaikan sejumlah bahan pokok terjadi sejak awal bulan ini. Dengan adanya kenaikan harga sejumlah bahan pokok tersebut, Agus pun berharap agar harga kembali normal sehingga pembeli dapat ramai seperti sedia kala. Ya kalau cabai itu yang naik itu. Kalau bawang merah sama cabai itu gimana ya, naik semua. Kalau bawang putih masih stabil. Pokoknya yang naik itu bawang merah sama cabai kecil, itu udah yang naik. Cabai kemarin 92, tadi 82 cabai kecil. Kalau yang besar masih 40-30. Ya bawang putih sama bawang merah itu yang naik itu bawang merah. Masalahnya hujan itu. Hujan jadi bawang merahnya yang naik. Kalau bawang putihnya stabil lah, 20. Yang naik bawang merah 30. Kentang stabil 15 Mas ya. Cabai kecil 90. Ya, ambilnya 82. Sementara itu, Kabid Perdagangan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Banyuwangi, Suminten, pada Senin pagi melakukan monitoring harga sembako di Pasar Rogojampi. Pada saat sela-sela monitoring harga pokok tersebut, Suminten mengatakan bahwasannya pada saat menjelang bulan Ramadan, harga yang mencolok kenaikannya berada di komoditas pangan cabai rawit. Menurutnya, kenaikan harga sejumlah bahan pokok ini terjadi karena dampak dari musim hujan yang semakin meningkat. Selain itu, menurut Suminten, naiknya bahan pokok ini wajar terjadi setiap menjelang hari besar keagamaan. Dengan adanya kenaikan sejumlah bahan pokok ini, Suminten menghimbau kepada masyarakat agar pintar mengatur konsumsi bahan pokok, seperti cabai rawit yang saat ini mengalami kenaikan harga. Selain itu, Kabid Perdagangan juga memberikan saran kepada masyarakat agar nantinya masyarakat dapat menanam sendiri bahan pokok tersebut. Dengan demikian, kebutuhan bahan pokok yang dibutuhkan masyarakat dapat tertangani. Pertama, kita dalam rangka monitoring perkembangan informasi harga sembilan bahan pokok dan barang penting lainnya yang ada di Pasar Banyuwangi. Kebetulan di Pasar Banyuwangi. Kebetulan Pasar Rogojampi. Kebetulan saat ini yang lagi tren naik adalah harga
cabai rawit dan bawang merah. Harga cabai rawit di sini bervariasi, Mas. Kita melihat barangnya dari Pak Agus, ini toko Barakah, kebetulan Lomboknya dari Galean, harganya 90.000 gram hari ini. Nanti kita cek di tokonya Pak Purkoni, harganya 100.000. Jenisnya kalau di sana dari Lombok, dari petani lokal, pun ini dari Galean. Ini bawang merah. Yang biasanya sebelumnya harganya 15, sekarang merangkak sampai hari ini sudah 30.000. Penyebabnya curah hujan yang berlebihan, juga stok dari petani pasokan dari petani juga berkurang. Kita menghimbau kepada masyarakat, karena ini Lombok ini termasuk komoditi yang bisa dibudidayakan. Kita berharap untuk kebutuhan rumah tangga kita bisa mungkin menanam sendiri lewat politik atau pot, sehingga karena ini kejadian berulang-ulang kali terjadi, sehingga kita tidak terganggu dengan adanya kenaikan lombok yang memang bukan barang yang sulit untuk dibudidayakan. Mungkin kalau bawang merah itu juga kita bisa membatasi pemakaiannya. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Kiki Hidayat, Banyuwangi 1 TV melaporkan. Berita selanjutnya pemirsa, kreativitas dari bahan dasar kayu ini bisa menghasilkan nilai ekonomi. Pasalnya pengrajin kayu di Desa Alas Malang sudah memproduksi beragam karya seperti alat-alat rumah tangga. Ya, hal ini tentunya dapat menginspirasi dan memberi informasi kepada pemirsa yang suka dengan benda-benda unik. Seperti apa alat-alat perabot rumah tangga yang berhasil diproduksi? Ini dia liputannya. Pemirsa, tahukah Anda bahwa sebongkah kayu tidak hanya dapat dibuat lemari ataupun meja saja? Ya pemirsa, di Desa Alas Malang, Kecamatan Singojuru, Banyuwangi, Jawa Timur, terdapat seorang pengrajin kayu yang dapat merubah sebongkah kayu menjadi berbagai macam jenis perabot rumah tangga. Ashari, warga Alas Malang, Kecamatan Singojuru ini setiap harinya selalu bergelut dengan kayu serta berbagai macam alat untuk membentuk kayu-kayu tersebut. Dengan teliti, pria parubaya ini terus membentuk kayu untuk dijadikan beragam jenis kerajinan kayu ataupun alat rumah tangga. Warga Alas Malang ini menekuni usaha kerajinan tersebut sejak tahun 1996 silam. Meskipun sudah lama menekuni bisnis kerajinan ini, Ashari masih tetap menjaga kualitas kerajinan yang diproduksinya. Setiap harinya dengan dibantu beberapa karyawannya, Ashari mampu memproduksi ratusan berbagai jenis kerajinan kayu, seperti piring, sendok garpu, dan masih banyak alat rumah tangga lainnya. Awal mula saya kerja di kerajinan kayu ini, awalnya tahun 1996. Kebetulan saya waktu itu pemasaran ke Bali, ketemu sama namanya Pak Wayan Rimbawa. Alhamdulillah saya kerjasama dengan itu sampai tahun 2020 ya, sampai 2020. Karena sementara ini ada pandemi, ada COVID, saya sekarang pemasarannya lokalan, jadi lokal. Kebetulan saya sekarang kerjasama sama Pelangi Sari Banyuwangi. Terus bahan baku mulai awal saya 1996 itu ambil di Brutani. Yang saya butuhkan bahan bakunya kayu jati dan kayu mahoni. Harapan saya semoga pandemi ini lekat selesai, jadi kerjaan kita bisa normal kembali. Sementara ini kita kan masih goncang harinya. Kepinginnya seperti saya, pengrajin seperti saya ini, ya cepet-cepetlah pandemi ini lekas hilang. Untuk bahan baku, Ashari mendapatkannya dari sejumlah perhutani yang ada di Banyuwangi. Selain itu, Ashari memproduksi kerajinan ini lebih sering menggunakan kayu jenis mahoni dan jati. Ashari juga membandrol kerajinan kayunya ini berkisar mulai puluhan ribu hingga ratusan ribu rupiah. Meski demikian, pada masa sulit pandemi COVID-19 seperti saat ini, Ashari mengalami sepi pesanan dari luar kota. Dengan ini, Ashari pun berharap agar nantinya pandemi segera usai, sehingga pesanan kerajinannya dapat ramai seperti semula. Dari Banyuwangi, Jawa Timur,
Kiki Hidayat, Banyuwangi 1 TV melaporkan. Ya pemirsa, kita beralih ke berita berikutnya. Dari sekedar hobi, ternyata beternak ikan cupang bisa mendatangkan pundi-pundi rupiah. Ikan yang akrab dengan sebutan ikan laga tersebut kini kian diminati berbagai kalangan. Di masa pandemi saat ini justru menjadi hiburan tersendiri saat beraktivitas dalam rumah. Dengan permintaan pasar yang kian meningkat, membuat bisnis ini semakin menjanjikan. Pemirsa, hobi jika dipupuk dengan ketelatenan dan jeli dalam melihat pasar, justru bisa menjadikan pekerjaan yang bisa mendatangkan keuntungan. Hal inilah yang dirasakan oleh salah satu peternak ikan cupang yang ada di Desa Kembiritan, Kecamatan Genteng. Di mana selama masa pandemi COVID-19 saat ini, justru permintaan akan ikan cupangnya meningkat pesat. Inilah Awan Kurniawan yang sudah hampir 8 tahun bergelut di dunia ikan cupang. Siapa sangka kegiatan yang dia jalani berawal dari hobi justru sekarang dijadikan profesi dalam mendulang rupiah karena permintaan yang kian tinggi di masa pandemi. Hal inilah yang mendasari Awan untuk fokus dalam mengembangkan bisnisnya tersebut. Dengan memanfaatkan lahan kosong belakang rumahnya, pria yang akrab disapa Awan ini mampu membudidayakan hampir ratusan ikan cupang, baik itu yang masih dalam bentuk bibit maupun yang sudah siap jual. Sekarang dirinya mampu memenuhi pangsa pasar yang ada di Banyuwangi, baik itu pembeli langsung maupun reseller yang dijual kembali. Pengalaman dan teknik beternak yang sudah lama ia dapatkan membuat kemudahan dalam membudidayakan ikan yang dikenal sebagai ikan laga tersebut. Untuk pakannya sendiri terbilang mudah dicari, yakni infusoria atau makhluk kecil yang hidup di dalam air. Dalam budidaya ikan cupang dibutuhkan ketelatenan dan keuletan tersendiri, karena ikan tersebut memiliki tingkat sensitivitas tersendiri, oleh karenanya setiap ikan cupang memiliki trik dan cara tersendiri. Selain itu juga setelah ikan menjadi dewasa atau siap untuk dijual, maka harus dipisahkan dari kawannya agar tidak terjadi adu banteng. Untuk itu satu wadah hanya diisi 1 ikan cupang. Awan Kurniawan, pemilik usaha ternak cupang, menyampaikan dengan adanya komunitas yang terbentuk menjadikan wadah sharing bersama antar peternak dalam mencari solusi permasalahan beternak ikan cupang. Untuk itu harga jual sendiri dibanderol mulai dari Rp3.000 hingga ratusan ribu rupiah, tergantung jenis pesanannya. Dirinya berharap baik itu pecinta maupun peternak dapat mengambil pelajaran dari pengalamannya, berawal dari hobi merawat akhirnya bisa menjadikan pekerjaan yang bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah. Ini budidaya ikan cupang. Kalau saya itu kenal cupang itu mulai tahun 2011, terus mulai ternak itu seingat saya 2013. Kalau awal-awalnya sih banyak, tapi sekarang alhamdulillah karena kita membentuk suatu tim atau komunitas, sering curhat lah, sering cari solusi gimana biar terbaik beternak ikan cupang. Alhamdulillah solusi sudah bisa kami atasi semua, alhamdulillah, insya Allah. Kalau partai itu minim ya ada yang itu harga-harga standar, itu paling murah itu ya 3.000, 3.500. Terus kalau untuk yang grade itu bisa sampai 25, itu partainya. Kalau ecer beda lagi, bisa sampai 75 sampai 100 ecer. Kalau kita sih masih di lingkup Banyuwangi, ada juga teman yang sudah kirim-kirim ke Malang, ke Surabaya seperti Mas Andi itu. Alhamdulillah di masa pandemi ini meningkat pesat. Soalnya mungkin orang itu banyak diem di rumah, jadi ya buat kesibukan di rumah lah merawat ikan cupang ini. Kalau harapan ikan cupang pada peminat ikan cupang itu ya tetap semangat lah. Karena banyak sekali yang kita pelajari dari ikan cupang ini, banyak sekali yang bisa kita nikmati dari ikan cupang ini.
Contohnya saya dulu itu awalnya cuma hobi. Dari hobi merawat, mulai dari kecil itu sampai besar itu nikmatnya luar biasa. Apalagi dari hobi kita bisa menghasilkan rupiah. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eko Purwanto, Banyuwangi 1 TV melaporkan. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada kali ini. Dan jangan lupa untuk tetap patuhi protokol kesehatan, yakni 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Saya Fasta. Dan saya Bima Dirga, beserta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Jaga kesehatan dan sampai jumpa.